Bab 1212. Karena aku kuat. Waktu berlalu hari demi hari. 5 hari kemudian, warrior yang meninggalkan ruang latihan untuk mengadakan pertemuan. Di Aula Pedang, ada lebih sedikit orang di Aula Pedang saat ini daripada sebelumnya, dan beberapa orang itu secara alami mati. Berapa banyak orang yang terlibat dalam pengkhianatan kali ini? Mata warrior yang tertuju pada Lian Ye. Lian Ye berkata, ada hampir 100 setengah kaisar, dan sisanya adalah master pendekar suci lebih dari 3000. Warrior yang terdiam sejenak, kemudian berkata, masalah ini telah terungkap. Bagaimana keadaan Sekte Suantian, Kota Badai Salju dan Sekte Changshui sekarang? Sekte Suantian telah diduduki oleh Kota Bauhinia. Lian Ye berkata, Kota Badai Salju dan Sekte Changshui telah menutup gunung, selain itu, tidak ada gerakan. Aku telah mengirim orang untuk membujuk mereka untuk menyerah, dan mereka juga bersedia untuk menyerah, tetapi syaratnya. Coba katakan, kata warrior yang. Lian Ye berkata, mereka menuntut untuk bersedia menyerahkan diri kepada kami seperti organisasi kehancuran dunia sebelumnya, dan membayar kami 10.000 batu kecubung setiap tahun, tetapi mereka tidak akan bergabung dengan Liga Pedang. Konyol. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang mereka masih berpikir bahwa mereka memenuhi syarat untuk menegosiasikan kondisi. Setelah berbicara, warrior yang berdiri perlahan dan berkata, aku pikir tidak perlu ada Kota Badai Salju dan Sekte Changshui lagi. Semua orang menatap warrior yang darah mereka mendidih. Karena kata-kata warrior yang, Sekte Changshui dan Kota Badai Salju, kekuatan berlian yang telah ada selama ribuan tahun, akan menghilang di benua. Ayo pergi. Pada saat ini, Linux berdiri, dia melirik Zeno Dugu dan yang lainnya di kejauhan, lalu berkata, bocah kecil ini tidak memiliki kesempatan untuk bertarung melawan master yang sangat kuat. Kali ini, Sekte Changshui dan Kota Badai Salju harus menjadi latihan untuk mereka. Selain itu, kamu adalah pemimpin aliansi sekarang, jadi tidak perlu melakukan semuanya sendiri. Warrior yang berpikir sejenak, lalu mengangguk, dan berkata, karena itu masalahnya, maka masalah Sekte Changshui dan Kota Badai Salju akan diserahkan kepada senior Linux. Linux mengangguk, lalu memandang Zeno Dugu dan yang lainnya, dan berkata, ayo ikuti, peringkat 10 terakhir, tidak diizinkan mandi selama sebulan, dan berjalan 100 kali sambil menanggalkan pakaian di kota kiamat. Setelah berbicara, Linux, Seal Jian dan yang lainnya bergerak dan menghilang di luar aula. Zeno Dugu dan yang lainnya tercengang beberapa saat, kemudian wajah mereka menjadi jelek. Hukuman ini benar-benar menakutkan. Shung. Sebuah cahaya pedang menyapu, dan Pantom menghilang langsung ke langit. Pantom, kamu pria tak tahu malu, belum mulai. Terioslin meraung marah sebelum bergegas keluar. Pada saat ini, Zeno Dugu dan yang lainnya kembali sadar, kemudian satu persatu, energi hitam melonjak dengan liar menuju pedang pengendali di luar kuil. Melihat adegan ini, semua orang di aula tertawa ringan. Aku butuh batu kecubung. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di aula. Warrior yang mendengar suara itu dan melihat bahwa Paul Jian sedang berbicara. Paul Jian berkata, aku akan mendirikan formasi Wuji di kota kiamat. Yang lainnya pada dasarnya lengkap, kecuali kekurangan batu kecubung. Mendengar hal itu, warrior yang sangat gembira. Dia hampir lupa bahwa Paul Jian ini adalah master formasi pedang dan juga master formasi pedang terkuat di benua. Segera dia berkata, berapa banyak yang kamu butuhkan? 20.000.
kata Paul Jian. Mendengar ini, ekspresi semua orang di lapangan berubah. 20.000 koin, ini jumlah yang sangat besar. Warrior yang juga sedikit terkejut, meski memiliki lebih dari 100.000 batu kecubung, bukan berarti dia bisa menggunakan batu kecubung sesuka hati. Asal tahu saja, pasti ada banyak tempat di mana Liga Pedang perlu menghabiskan batu kecubung di masa depan. Paul Jian berkata lagi, jika formasi ini berhasil, maka tambahkan jiwa pedang sebagai mata formasi, bahkan jika 50 pendekar kaisar datang, kami dapat memblokirnya. Dengan jiwa pedang, bahkan 100 pendekar kaisar tidak akan berani memasuki pertempuran. Sangat kuat. Warrior yang tercengang. 100 pendekar kaisar. Bahkan jika dia bertemu sekarang, dia hanya bisa melarikan diri. Jika dia dikepung, kecuali Kuart keluar untuk membawanya pergi, dia tidak punya pilihan selain mati. Tidak mungkin, 100 pendekar kaisar, bahkan jika dia lelah, dia bisa mati kehabisan tenaga. Paul Jian berkata, awalnya tidak begitu kuat, tetapi jika kamu menambahkan jiwa pedang, itu akan menjadi sangat kuat. Kali ini, warrior yang tidak ragu-ragu, menjentikkan jarinya, dan sebuah cincin penyimpanan terbang di depan Paul Jian. Dia berkata, ada 30.000 batu kecubung di dalamnya, jika ada lebih, senior simpan saja. Itu untuk latihan. Paul Jian melirik warrior yang, tanpa sok-sok, menerima cincin penyimpanan, lalu berbalik dan meninggalkan aula. Kecuali Liani, semuanya boleh pergi, kata warrior yang. Semua orang memberi hormat sedikit kepada warrior yang, lalu berbalik dan berjalan keluar dari aula. Warrior yang berkata, aku akan latihan tertutup untuk memperkuat fondasi. Selama periode retretku, seperti sebelumnya, urusan internal diserahkan padamu, dan urusan eksternal diserahkan pada senior Linux. Dengan lambaian, 11 boneka muncul di depan Liani Ye dan berkata, pendekar kaisar boneka tidak terlalu membantuku, tetapi mereka membantumu. Aku meninggalkan 2 puppet pendekar kaisar untuk melindungi Nadine, dan sisanya kamu atur sendiri. Mengapa kamu sangat mempercayaiku? Liani Ye menatap langsung ke arah warrior yang dan tiba-tiba bertanya. Dia dan warrior yang tidak mengenal satu sama lain sebelumnya dan mereka bahkan memiliki konflik. Namun sejak bergabung dengan Liga Pedang, kepercayaan warrior yang padanya hampir melebihi semua orang. Mau mendengarkan kebenaran atau kebohongan? Warrior yang berkata sambil tersenyum. Dengarkan kebohongannya dulu, kata Liani Ye. Karena aku pikir kamu adalah orang yang sangat berprinsip, bagaimana bisa mengkhianati hal semacam ini? Warrior yang tertawa. Liani Ye melirik warrior yang dan berkata, bagaimana dengan kebenarannya? Warrior yang berkata, karena aku kuat, begitu kuat sehingga aku tidak takut akan pengkhianatanmu, begitu kuat sehingga kamu tidak berani mengkhianatiku. Liani Ye tertegun sejenak, lalu menundukkan kepalanya sedikit, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, warrior yang berkata lagi, itu dulu, dan sekarang aku mempercayaimu karena aku menganggap kamu orangku sendiri. Jadi kamu tidak perlu menganggap dirimu sebagai bawahanku karena aku tidak pernah menganggapmu sebagai bawahanku. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai bawahanku. Liani Ye menatap warrior yang, dan setelah beberapa saat, dia mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, mengerti. Kamu latihanlah dengan baik, aku akan mengurus urusan Liga Pedang. Warrior yang mengangguk. Tiba-tiba dia seperti memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah organisasi kehancuran dunia sudah ditemukan? Liani Ye menggelengkan kepalanya dan berkata,
Tidak ada yang tahu di mana base camp mereka, dan para master yang keluar dari organisasi semuanya telah gugur. Tetapi aku akan terus mengirim orang untuk menyelidiki. Warrior yang sedikit menyipitkan matanya, merenung untuk waktu yang lama, dan berkata, jika ingin menyelidiki, biarkan senior Linux untuk menyelidiki. Kalau kamu pergi untuk menyelidiki, itu terlalu berbahaya. Meskipun kekuatan ini telah membunuh banyak pendekar kaisar, tetapi apakah mereka masih memiliki kekuatan tempur masih belum diketahui. Singkatnya, gunakan semua intelijen untuk mengambil tindakan pencegahan dan tidak gegabah. Liani Ye berkata, ngomong-ngomong, aku akan membangun sistem intelijen Liga Pedang yang sekarang dikelola oleh Chelsea. Warrior yang tersenyum dan berkata, kamu bisa mengambil keputusan sendiri. Liani Ye melirik Warrior yang dan berkata, jika suatu hari kekuatanku melampauimu, atau mirip denganmu dan aku memberontak, kamu akan tamat. Liga Pedang pada dasarnya adalah pengaturannya, dan penunjukan banyak orang juga idenya. Bisa dikatakan kalau kekuatannya hampir sama dengan Warrior yang kemungkinan pemberontakannya berhasil hampir 80–90%. Kalau begitu aku akan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat sehingga kamu tidak akan pernah bisa memberontak. Warrior yang berkata sambil tersenyum. Lebih baik begitu. Setelah Liani Ye selesai berbicara, dia melihat Warrior yang dan tersenyum. Setelah Liani Ye pergi, Warrior yang kembali ke ruang latihannya. Duduk bersila di tanah, Warrior yang melambaikan tangan kanannya. Ratusan batu kecubung muncul di sekitarnya, kemudian batu-batu kecubung ini mulai terbakar. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya melaju dengan gila pergi ke arahnya. Janji 3 tahun. Dia tidak pernah melupakan janji 3 tahun dengan Putri Kaisar. Tapi dia tahu bahwa dia harus menjadi sangat kuat untuk menepati janji ini. Seberapa dahsyatkah kekuatan Putri Kaisar? Bisa dikatakan sampai sekarang pun, dia tidak bisa mengalahkan Putri Kaisar. Dan seberapa mengerikankah master yang bisa mengalahkan Putri Kaisar? Kalau tidak punya kekuatan yang kuat untuk menepati suatu janji, maka itu tidak disebut janji, itu disebut mati. Terlepas dari 3 tahun perjanjian Putri Kaisar, dia tidak melupakan dunia spiritual. Di dunia spiritual, ada rahasia Lu, perguruan rusa putih dan lain-lain. Orang-orang ini pasti menunggunya kembali saat ini. Dan apa yang disebut guardian di dunia spiritual bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan sekarang. Kekuatan. Dia harus memiliki kekuatan yang besar untuk menjaga orang-orang yang ada di dunia spiritual dan membantu Putri Kaisar. Kalau tidak, mereka yang ada di dunia spiritual akan mati, begitu juga Putri Kaisar. Juga, peta pedang galaksi masih belum didapatkan. Waktu sangat sedikit, ini sangat mendesak. Dan prioritas utamanya sekarang adalah mengamankan fondasinya, karena hanya jika fondasinya kuat dia dapat berlari ke setengah kaisar, lalu menjadi pendekar kaisar. Kultivasi tidak memiliki waktu dan sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. Bulan ini, banyak peristiwa besar terjadi di benua penjara. Kota badai salju dan sekte Changsui dihancurkan. Liga Pedang menduduki kota badai salju dan sekte Changsui. Di seluruh benua, selain keluarga dan kekuatan yang tersembunyi itu, seluruh benua hanya tersisa Liga Pedang dan kota Bohemia. Khususnya Liga Pedang, kecepatan perkembangan bisa digambarkan sebagai kecepatan suara. Setelah hancurnya sekte Changsui dan kota badai salju, Liga Pedang mencapai puncaknya, menarik berbagai pelatihan tanpa partai dan kultivator pedang, datang dan ajak bergabung di Liga Pedang. Liga Pedang saat ini juga ketat,
hanya menerima master yang telah mencapai tingkat setengah kaisar, serta mereka yang memiliki bakat yang luar biasa. Bisa dikatakan bahwa Liga Pedang saat ini bahkan lebih besar dari organisasi kehancuran dunia pada awalnya. Namun, Warrior Yang, bos Liga Pedang, telah menghilang dari dunia, tidak terlihat selama lebih dari sebulan. Dalam sekejap mata, lebih dari 2 bulan telah berlalu, dan Liga Pedang semakin kuat. Saat ini, segala Liga Pedang dipimpin oleh Lian Ye. Sedangkan untuk Liga Pedang Warrior yang tertua, beberapa orang hampir lupa. Apalagi yang baru bergabung dengan Liga Pedang karena belum pernah melihat Warrior yang. Warrior yang berada di luar ruang latihan dan Lian Ye akan datang untuk duduk di depan pintu sesekali untuk duduk lama. Dia sekarang dapat dikatakan sebagai orang yang paling kuat di Liga Pedang, yang dapat memutuskan hidup dan mati banyak orang dengan satu kata. Namun, dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa bos sebenarnya dari Liga Pedang adalah orang di ruang latihan ini. Warrior yang adalah master pedang dari Liga Pedang dan master pedang dari Lian Ye, atau lebih tepatnya, temannya. Sebulan lagi berlalu. Suatu hari, Lian Ye datang ke pintu ruang pelatihan seperti biasa, ketika pintu tiba-tiba terbuka perlahan. Melihat ini, Lian Ye sedikit terkejut, lalu sangat gembira, dan berjalan ke ruang pelatihan. Namun saat memasuki ruang latihan, dia tercengang, karena ruang latihan itu kosong. Lian Ye meliriknya, dan segera, dia menemukan ada sebaris kalimat di lantai. "Aku pergi mencari sesuatu, jangan cari aku." Bersambung.